Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ketemu lagi sama saya Kang Reis. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membahas lanjutan ya dari pivot table. Oke, langsung saja biar nggak berlama-lama ya di channel tutorial ini kita langsung pelajari pivot table lanjutannya. Seperti pada video part 1 ya mengenai pivot table ya, untuk buat pivot table itu gampang saja teman-teman ya. Jadi saya contoh ini buat sheet baru dulu pivot ya. Kemudian kita insert pivot table ya. Nah, ini untuk range-nya teman-teman bisa langsung ketikkan saja nama tabelnya ya, seperti di video sebelumnya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul ya untuk list header-nya yang sesuai dengan data di sini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran mungkin kenapa tadi saya ketik tabel karyawan, karena memang nama tabel ini adalah nama tabel karyawan ya teman-teman, di tabel namanya. Oke, lanjut ke pivot table-nya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa untuk pivot table itu sendiri fungsinya adalah untuk merangkum data ya. Dan di sini saya akan membagikan ke teman-teman semua atau share mengenai beberapa fitur lainnya yang mengenai pivot table. Salah satunya adalah fungsi filter teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau analisa data ataupun mencari insight dari suatu data ya, kita bisa gunakan atau manfaatkan dari fitur pivot table ini. Contoh misalkan di sini saya akan melihat secara job title ya. Nah, sebelumnya itu kemudian salary. Nah, di sini. Lalu kemudian kita sort datanya ya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sebelumnya saya hilangkan dulu grid line. Oke, nah udah diurutkan ya. Kita misalkan mau melihat data berdasarkan uh, job title tertentu ya teman-teman ya. Kita nggak ingin lihat semuanya misalkan. Itu kita bisa manfaatkan fungsi filter yang ada di sini nih, filter ya di pivot table-nya. Caranya cukup gampang teman-teman. Kalau kita misalkan ingin filter berdasarkan langsung yang ada di sini ya, misalkan di sini kan job title ya, nah, kita masukkan saja ke filter job title-nya. Ini kan kalau all muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita ingin beberapa melihat sesuai dengan kategori tertentu ya, kita tinggal pilih saja. Misalkan berdasarkan analisis, sini klik ya. Jadi teman-teman tinggal klik di sini, kemudian kita klik OK, maka akan muncul total dari annually salary. Nah, kalau kita misalkan ingin melihat filter dari beberapa kategori ya, nggak cuma job title ya, misalkan kita job title-nya balikin lagi ke row ya, kemudian kita filter berdasarkan gender misalkan. Nah, ini ya, kita bisa lihat misalkan kalau kita mau lihat yang male saja misalnya, ya kan gender itu terdiri dari male dan female ya. Kita pilih misalnya yang male saja. Nah, ya, maka data yang muncul adalah data dengan kategori male ya, sesuai dengan dari data yang sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya female ya kita tinggal tambahkan, tinggal ganti aja. Nah, misalkan selain dari gender kita juga ingin filter berdasarkan misalnya departemen ya teman-teman ya. Kita masukkan departemen ke filter. Nah, maka kita bisa lihat misalnya kita pilih male, kemudian kita ingin melihat departemen accounting ya. Ini maka akan difilter sesuai dengan kriteria filter yang kita terapkan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kalau misalkan selain dari kalau filternya misalkan tidak hanya accounting saja ya. Jadi teman-teman pengen beberapa dari departemen ini melihat jumlah dari beberapa departemen ya. Nah, kalau kita gabungkan ya, misalkan untuk memfilternya teman-teman tinggal klik select multiple item ya. Kemudian kita ingin melihat untuk data yang accounting dan finance misalnya. Oke, maka ini adalah jumlah ya, ya berdasarkan filter yang kita terapkan, yaitu dari finance, accounting, dan juga untuk filter mail seperti itu. Nah, satu lagi teman-teman, untuk filter ini selain kita bisa menggunakan fungsi filter di sini, teman-teman juga bisa gunakan namanya fungsi slicer ya. Jadi slicer itu sama aja fungsinya buat filter, cuman dia lebih, kalau saya pikir dia lebih menarik aja tampilannya ya, dan kita juga bisa implementasikan slicer ini untuk mempercantik tampilan dari dashboard biasanya kalau kita bikin dashboard pakai Excel. Mungkin nanti di video lain saya coba demonstrasikan ya bagaimana kita membuat dashboard menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja kita untuk slicer ini teman-teman ya.
tinggal masuk ke tab insert, kemudian pilih di filters ini slicer ya. Nah, untuk slicer caranya cukup gampang teman-teman. Kalau kita misalkan tadi ingin mencari filter, ingin mengimplementasikan filter yang tadi kita implementasikan di pivot table ya. Ya tadi itu kalau nggak salah departemen, kemudian gender ya. Jadi tinggal pilih saja dua bidang pilihan ini, kemudian klik OK ya. Nanti akan muncul kotak-kotak seperti ini teman-teman ya. Kita bisa atur sedemikian rupa ya untuk ukurannya misalkan seperti ini ya kita atur. Kemudian ini juga kolomnya bisa teman-teman kalau terlalu apa namanya tuh terlalu panjang ya kita bisa atur-atur seperti ini. Biasa bikinlah semenarik mungkin. Kemudian untuk yang ini misalkan ini ingin dibuat beberapa kolom juga bisa. Di sini ada opsi untuk mengaturnya teman-teman. Bisa kita buat jadi 3 kolom ya. Atau tarik ini biar kelihatan tulisannya. Di slicer ini sama fungsinya seperti filter teman-teman. Nah ini kan contoh, ini sudah ada filter-filternya. Dari akunting, kemudian finance, kemudian ada dari gender, ada female, male, ya seperti ini. Ya teman-teman, kalau misalkan ingin unfilter ya tinggal clear filter aja. Ya semuanya, kalau ininya nyalanya seperti ini teman-teman ya, ini kan terlihat biru ya. Semua ini berarti unfilter. Nah kalau kita mau filter ya tinggal klik bagian misalnya dari male, kemudian pilih departemennya misalkan accounting. Kalau misalnya pengen multiple filter ya tinggal ini nih ada icon begini teman-teman, multi select ya, klik saja. Nah ini bisa teman-teman langsung implementasikan seperti ini gitu. Jadi dengan filter dan slicer ini teman-teman bisa lebih apa namanya tuh ya, mencari rangkuman data atau melihat rangkuman data itu lebih fleksibel ya teman-teman. Jadi kita bisa analisa data itu juga lebih mudah dan lebih cepat ya. Karena ya dengan bantuan filter ini kita bisa mengkategorikan atau mengkategorikan data-data yang memang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan untuk analisa data kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan mengenai pivot table part 2. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.